Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hera Aprilia Sabrina. Dan sekarang saya merupakan mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada saat ini saya memiliki NIM sebagai berikut. Ya, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Teori Belajar dan Psikologi Anak. Pada kali ini saya akan membahas kajian isu proses pembelajaran yang ada di kelas pada salah satu sekolah dasar yang ada di Yogyakarta. Pada video ini saya akan berperan sebagai reporter yang mana akan menjelaskan isu-isu dan memberikan sebuah solusi dari apa yang saya temukan di sekolah. Terima kasih, selamat menyimak. Ada fit learning ya, mereka diminta belajar dulu. Sebagai calon pendidik, seorang mahasiswa pendidikan dasar sudah seyogianya memahami tentang teori belajar maupun psikologi anak. Dengan demikian, calon pendidik memiliki beberapa bekal yang akan dibawanya ketika mengajar. Salah satunya tentang pengelolaan kelas yang baik, lalu tentang perkembangan bagaimana anak itu tumbuh dan penyesuaian bagaimana model belajar yang harus ia pakai ketika mengajar, serta akan terjadinya penilaian yang efektif, serta bagaimana anak itu akan menyerap ilmu yang diberikan oleh gurunya. Terlepas dari bagaimana anak itu akan menerima materi dari gurunya, dengan mengetahui tentang teori belajar dan psikologi anak, guru akan menjadi lebih profesional dan tahu bagaimana cara memotivasi anak agar anak dapat dan ingin mengikuti pembelajaran dengan baik. Menjadi seorang tenaga pendidik yang profesional dan tidak membosankan merupakan suatu impian bagi calon pendidik yang mana ingin diterapkannya kepada peserta didiknya. Maka itu, di sini saya, Hera Aprilia Sabrina, akan menyampaikan berbagai isu proses pembelajaran yang ada di Indonesia, terutama yang ada di kota Yogyakarta pada sebuah sekolah dasar. Perkembangan era revolusi industri 4.0 ke 5.0 sangat berpengaruh pada pendidikan yang ada di Indonesia. Banyak sekali isu-isu pendidikan yang terjadi dan tertera pada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Salah satunya isu itu adalah kurangnya penyediaan akses pendidikan yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran personalisasi, yang mana kurangnya pemantauan guru terhadap siswa secara personal. Yang ketiga, transformasi pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada siswa sudah dilakukan, namun belum secara optimal. Yang keempat, perubahan dalam peran guru. Kurangnya guru untuk menjadi fasilitator kelas dalam mengelola proses pembelajaran secara optimal. Yang kelima, ketidakmampuan teknologi. Ya, sekali lagi, banyaknya perkembangan zaman yang harusnya dapat mengintegrasikan dari beberapa penemuan dan teknologi terbaru kepada proses pembelajaran. Namun, isunya bahwa pendidikan di sekolah itu belum mengintegrasikan penemuan bahkan hal-hal yang berbau teknologi dalam proses pembelajarannya. Apakah itu benar? Ya, kita simak saja hasil dari penelitian Hera Aprilia Sabrina pada sebuah sekolah dasar yang ada di Yogyakarta. Baiklah pemirsa, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan di lapangan. Yang pertama adalah, di sekolah masih minimnya menggunakan media tambahan, seperti kurangnya alat peraga dan penyediaan laptop atau komputer untuk akses siswa di kelas. Yang kedua, fokus guru sebagai fasilitator belum sepenuhnya kepada seluruh siswa, jadi hanya dilakukan ke beberapa siswa saja. Oke, yang ketiga, guru masih menganggap perlu menyelesaikan capaian materi dalam waktu kurun tertentu.
Jadi bukan berdasarkan apa pemahaman yang siswa miliki. Yang keempat, adanya kesenjangan pada siswa inklusi. Jadi meskipun ada guru khusus yang mendampinginya, namun itu malah menimbulkan beberapa kecemburuan. Dan mana ketika proses belajar, jika siswa tersebut mengacungkan tangan atau menginginkan berpendapat harus lebih didahulukan dibandingkan anak-anak yang lain. Yang kelima, siswa cenderung aktif yang mendominasi kelas. Yang keenam, siswa yang belum paham cenderung diam dan tidak bertanya ketika ia tidak mengerti materi apa yang disampaikannya. Yang ketujuh, siswa mudah bosan saat guru menjelaskan dengan cara ceramah saja. Kemudian, yang kedelapan, siswa lebih menyukai mengerjakan soal dan mendengarkan penjelasan dibanding harus mencatat. Yang kesembilan, siswa menyukai ice breaking dan games yang diberikan oleh guru saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang 10, seluruh siswa cenderung aktif ketika diberikan media pembelajaran. Bisa disimpulkan bahwa pengaruh adanya teknologi yang sangat pesat maupun yang sederhana yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran itu seyogianya sudah memberikan kesenangan tersendiri bagi anak dalam proses belajar. Jadi, solusi yang akan diberikan dalam teori pembelajaran bisa disimak sebagai berikut. Pada isu yang terjadi, Hera Aprilia sudah memberikan beberapa solusi untuk menangani hal-hal tersebut berdasarkan teori belajar dan psikologi anak yang telah ia pelajari. Salah satunya dengan menerapkan teori behaviorisme dari Thorndike, dan yang kedua dengan teori humanisme dari asas hierarchy of needs-nya Abraham Maslow, dan yang ketiga dengan menerapkan teori belajar kognitif yang disampaikan oleh Berner. Baiklah, untuk itu saya akan menerangkan bagaimana cara implementasi 3 teori belajar dalam pembelajaran di kelas. Oke, yang pertama, menurut teori belajar humanistik yang disampaikan oleh Abraham Maslow, yakni memerhatikan teori kebutuhan yang ia sampaikan melalui piramida. Ya, yang pertama itu tingkatan yang paling bawah, yakni psychological needs atau kebutuhan fisik. Untuk memenuhi kebutuhan fisik, sekolah dapat menyediakan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, kantin yang sehat dan bersih untuk makan, toilet yang bersih dengan jumlah yang memadai, waktu istirahat yang cukup, serta diizinkan ke kamar kecil ataupun minum ketika proses belajar. Dengan demikian, siswa menjadikan kebutuhan akan fisiknya tercukupi. Lalu, siswa juga diberikan tempat bermain yang cukup luas dan lingkungan belajar yang kondusif. Hal tersebut sudah diterapkan dengan adanya pemilihan ruangan kelas yang nyaman di sekolah tersebut, kemudian juga penyediaan kantin yang bersih, toilet yang bersih, serta waktu istirahat yang cukup, dan siswa diperbolehkan untuk ke kamar kecil ataupun minum saat proses pembelajaran. Selanjutnya, poin yang kedua ada safety needs, jadi kebutuhan dari keamanan siswa. Guru dapat mempersiapkan dari perancangan sebuah proses pembelajaran dengan baik yang memuat sintaks, materi belajar, persiapan media, hingga ice breaking untuk mencairkan suasana pada saat proses pembelajaran. Kemudian, guru itu tidak membedakan perlakuan terhadap siswa satu dengan yang lainnya. Jadi, di sini guru tidak hanya tertarik untuk mengajarkan siswa yang memiliki kemampuan unggul, namun ke seluruh siswanya, serta memberikan perlakuan yang baik dan tidak menghakimi siswa jika siswa itu salah. Kemudian, guru itu harus memberikan penguatan atau reinforcement melalui pujian setiap segala perilaku siswa. Selanjutnya ada esteem needs, yakni penghargaan.
Pengakuan yang perlu didapatkan dari seorang siswa di kelas dapat dirasakan ketika gurunya menyadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tapi tidak memperlihatkannya begitu tajam. Kemudian guru juga memberikan apresiasi dari setiap apa yang siswa lakukan. Yang kelima, self-actualization needs, yakni aktualisasi diri. Keinginan ini dibutuhkan seorang siswa untuk merasa diinginkan, terlibat dalam diskusi kelas maupun proyek dalam suatu kelompok. Jadi, seorang guru harus dapat menuntun siswanya agar dapat membagi tugas secara merata. Selanjutnya, teori yang dapat membantu untuk meringankan isu yang terjadi di kelas yakni bisa melakukan penerapan teori Thorndike, yang mana berasal dari teori behaviorisme. Ada 3 hukum yang harus dilakukan berdasarkan teori Thorndike. Yang pertama, law of readiness, yakni hukum kesiapan. Jadi seorang guru perlu mempersiapkan suatu pembelajaran melalui RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya terdapat sintaks sampai nanti soal evaluasi. Yang kedua ada law of exercise, di mana hukum latihan ini berjalan ketika suatu tingkah laku diulang atau dilatih secara terus-menerus. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan lembar kerja peserta didik pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga bisa dilakukannya law of effect atau hukum akibat. Jadi, guru memberikan stimulus yang mana nanti akan mendapatkan respon. Jadi, jika diperkuat, maka akan hasilnya lebih memuaskan. Contohnya bahwa seorang guru bisa menstimulus dengan soal dan hadiah. Nanti maka seorang siswa akan berusaha mengerjakannya semaksimal mungkin dan memahami soal tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya dapat juga diterapkan teori kognitif berdasarkan Bernard melalui 3 tahap yakni enaktif, ikonik, dan simbolik. Berikut penjelasannya. Baiklah, beberapa solusi yang telah ditawarkan seyogianya bisa sedikit mengikis atau mengurangi dari isu yang terjadi pada proses pembelajaran yang ada di kelas. Setidaknya, kita memiliki pengetahuan akan perkembangan anak dan kognitif belajarnya sehingga kita bisa mengkontrol dan memuat bagaimana persiapan dan perancangan pembelajaran di kelas hingga tepat guna untuk dilakukan pada kelas. Banyaknya teori belajar yang kita pelajari justru akan saling melengkapi apabila digunakan satu dengan yang lainnya secara bersamaan. Karena pada dasarnya setiap teori itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita sebagai calon pendidik sudah seyogianya memahami bagaimana karakteristik peserta didik kita agar kita tidak salah untuk mengkombinasikan berbagai teori belajar yang bisa kita terapkan pada kelas. Sekian penyampaian dari saya. Kiranya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.